Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sorot Poin. Pernikahan biasanya identik dengan pesta meriah, gaun putih indah dan senyum kebahagiaan. Tapi tahukah kalian, di berbagai belahan dunia ada pasangan yang memilih cara super unik, nyeleneh, bahkan ekstrim untuk merayakan cinta mereka? Dari tradisi nikah yang mirip film survival, ada yang disuruh nangis tiap hari sebulan penuh, kayak audisi The Voice versi horor. Ada juga pengantin cowok yang harus memanah calon istrinya. Ini udah kayak Hunger Games. Bedanya nggak ada yang mati, tapi langsung jadi suami istri. Ada yang belum boleh malam pertama, kalau belum minum champagne dengan wadah toilet. Jelas ini mirip vibes-nya film Saw. Dan di Indonesia, ada yang diculik dulu sebelum nikah, bahkan ada yang dilarang pipis 3 hari. Ini udah kayak film Battle Royale ketemu The Platform. Pokoknya, kalian akan dibuat melongo sepanjang durasi oleh tradisi super unik tersebut. Sebelum kita melancong menelusuri pernikahan-pernikahan nyeleneh di berbagai penjuru dunia, tak ada salahnya untuk subscribe channel Sorot Poin ini agar tak ketinggalan video menarik selanjutnya. Pernikahan ospek. Bayangin, sebelum menikah kamu bukan dirias cantik, tapi malah disiram arang, tepung, telur busuk, sampai saus hingga belepotan tak karuan. Jangan kaget dulu, ini bukan prank tetangga, tapi tradisi asli Skotlandia yang disebut Blackening of the Bride. Tradisi ini udah ada sejak abad ke-17. Dulu cuma pakai jelaga untuk ngusir roh jahat, tapi lama-kelamaan makin heboh. Ditambah sampah dapur, makanan basi sampai bir tumpah ke kepala. Maknanya apa? Simple. Kalau calon pengantin tahan dipermalukan di depan umum, dia juga dipercaya bakal kuat menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu, ini juga jadi ajang seru-seruan bareng keluarga dan tetangga. Jadi bisa dibilang ini semacam ospek pernikahan ala Skotlandia. Kotor? Iya. Malu? Pasti. Tapi katanya, justru itulah tanda cinta sejati. Pelajaran seks saat malam pertama di Afrika. Di beberapa desa di Afrika, terdapat sebuah tradisi yang terbilang nyeleneh. Bayangkan saat pasangan hendak melakukan malam pertama. Sebelumnya, kepala desa sudah bersembunyi di bawah kolong ranjang pengantin. Dari kolong itu, kepala desa mengajari tutorial memuaskan suaminya. Selanjutnya, kepala desa berjaga-jaga jika pengantin wanita butuh tutorial lebih lanjut. Bayangkan, ada tradisi di sebuah desa di Afrika yang bikin kita geleng-geleng kepala sekaligus gigit jari. Jadi ceritanya, malam pertama di sana bukan cuma urusan dua insan yang baru nikah. Tidak sesederhana itu. Ada satu orang VIP yang ikut bertugas, kepala desa. Tugasnya bukan kasih doa restu, bukan juga ngasih tips rumah tangga, tapi nongkrong di bawah kolong ranjang sambil jadi MC malam pertama. Iya, kepala desa ini bakal kasih instruksi langsung, seolah-olah lagi siaran radio. Dan yang lebih kocak sekaligus bikin iri, posisi kepala desa ini benar-benar menang banyak. Bayangin, selain dihormati karena jabatan, masih juga dapat hit bonus tontonan eksklusif setiap kali ada pengantin baru. Kita yang dengar cuma bisa mangap sambil mikir, lah ini kepala desa, apa paket premium Netflix? Pokoknya, kalau tradisi ini ada di Konoha, bisa dipastikan antrian jadi kepala desa langsung membludak. Karena jelas, jabatan itu bukan sekadar prestis, tapi juga privilege paling absurd sedunia. Pesta ciuman di negara Nordik. Di Swedia, ada tradisi pernikahan yang bikin tamu negara lain melongo. Namanya pesta ciuman. Aturannya gampang banget. Kalau pengantin pria keluar sebentar, misalnya ke toilet, pengantin wanita langsung jadi rebutan. Para tamu pria boleh maju satu persatu untuk mencium pipinya. Begitu juga sebaliknya, kalau pengantin wanita pergi, para tamu wanita dapat giliran mencium pengantin pria. Bisa kebayang suasananya?
Dari yang awalnya anggun, tiba-tiba berubah jadi antrean heboh. Tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan soal romantis-romantisan. Di Swedia, tradisi ini dianggap simbol kebersamaan dan cara seru merayakan cinta. Semua dilakukan dengan canda, tawa, dan tentu saja kamera ponsel yang siap mengabadikan momen kocak itu. Jadi kalau suatu hari kamu diundang ke pernikahan Swedia, siap-siap saja. Entah dapat jatah ciuman, atau jadi penonton antrean panjang yang bikin ngakak. Pernikahan uji nyali di kamar mandi, Suku Tidung, Kalimantan Utara. Setelah akad, bukan honeymoon romantis, tapi tidak boleh ke kamar mandi selama 72 jam. Ya, benar banget. Selama 3 hari pengantin harus menahan buang air kecil dan besar, plus hanya diberi asupan secukupnya. Katanya, ini untuk menjauhkan rumah tangga dari sial, perselingkuhan, dan kesialan lainnya. Yang sudah pada lulus, layak ikut casting film survival Hollywood kan? Pernikahan pohon di India. Di India, wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibandingkan pria. Untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia tersebut harus dinikahkan kepada pohon terdahulu. Dipercayai bahwa dengan begitu, maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon, dan si wanita bebas dari kesialan yang akan menerpanya. Pernikahan di peti mati, Thailand. Bayangin, hari pernikahan kamu bukannya duduk di pelaminan cantik, malah harus rebahan di peti mati. Itu beneran kejadian di Thailand, tepatnya di Wat Takien. Ada 10 pasangan yang menikah dengan cara unik ini. Mereka baring di dalam peti mati, lalu didoakan oleh biksu. Tujuannya, bukan biar sekalian pesan paket makam keluarga atau niru film vampir Cina, tapi ritual ini diyakini bisa membuang nasib sial, mengusir roh jahat, dan memulai hidup baru dengan lebih bersih. Simbolnya sederhana, kisah masa lalu pengantin dikubur untuk menyongsong kehidupan baru. Asal-usulnya datang dari kepercayaan Buddha Thailand tentang kematian sebagai pintu menuju kehidupan baru. Jadi, nikah di peti mati dianggap shortcut biar rejeki lancar dan hubungan langgeng. Unik sih, tapi kebayang nggak fotonya? Bukan senyum manis di altar, tapi ekspresi kaku mirip adegan Final Destination. Meludahi pengantin wanita. Di Kenya, ada sebuah tradisi pernikahan yang tak biasa. Ayah pengantin wanita meludahi kepala dan payudara putrinya sebelum dia pergi dengan suaminya, sebagai tanda keberuntungan dan restu, menurut tradisi suku Maasai. Meludah dalam budaya Maasai dipandang sebagai simbol keberuntungan, sehingga bagi mereka itu hal yang bagus. Minum dari toilet ala Prancis. Malam pertama kamu bukannya dinner romantis, malah disodorin toilet. Bayangin aja kalau tradisi ini dipakai di Indonesia, daripada say yes to the dress. Bisa-bisa judulnya jadi say ouch to the arrow. Di beberapa wilayah Prancis, ada tradisi pernikahan unik bernama la soupe. Dulunya, pengantin baru dipaksa minum sisa makanan dan minuman dari pernikahan langsung dari toilet. Tapi tenang, zaman sekarang tradisi ini udah sedikit dimodernisasi. Isinya bukan lagi sisa makanan, melainkan campuran coklat sama champagne. Keren kan? Tapi tetap aja, wadahnya tetap toilet. Tradisi pernikahan menangis berjamaah. Calon mempelai wanita dari suku Tujia, Tiongkok, harus menangis dulu 1 jam tiap hari selama sebulan penuh. Tak cukup sampai di situ, 10 hari menjelang pernikahan, ibunya harus ikut menangis. Lalu menjelang hari H, neneknya juga kudu menangis. Menurut kita, mungkin ini konyol. Tapi bagi mereka, tangisan tersebut justru dianggap tanda bahagia, doa restu, dan cara bersyukur.
Tradisi ini sudah ada sejak dinasti Ming, sekitar 500 tahun lalu. Katanya, makin indah tangisan mereka, makin banyak pula berkah pernikahan yang datang. Jadi, kalau di Indonesia kita capek ngurus surat nikah, ingatlah, kita harus bersyukur. Daripada harus ikut lomba nangis berjamaah. Tradisi unik selanjutnya adalah memanah calon istri. Salah satu suku di Cina, yaitu Uighur, mempunyai tradisi pernikahan memanah mempelai pengantin perempuan dengan anak panah tanpa kepala dari busur panah oleh calon pengantin pria sebanyak beberapa kali. Kemudian, sang pengantin pria mengumpulkan anak panah tersebut dan mematahkannya selama upacara. Filosofinya, panahnya patah, tapi cintanya nggak bakal patah. Asal-usulnya dipercaya dari kepercayaan kuno, di mana panah jadi simbol penolak bala sekaligus pengikat janji. Jadi meskipun kedengarannya kayak adegan Hunger Games, sebenarnya tujuan tradisinya romantis juga. Pernikahan tanpa senyum di Kongo. Kalau di tempat Anda pengantin dan keluarga serta tamu bahagia bersenang-senang saat resepsi pernikahan, di Kongo justru kebalikannya. Di sana, tersenyum atau tertawa saat upacara pernikahan dianggap hal tabu. Kalau pasangan pengantin terlihat bahagia, malah dibilang mereka tidak serius. Akhirnya, kedua mempelai duduk kaku dengan wajah datar, kayak lagi difoto buat KTP. Asal-usulnya datang dari pandangan budaya Kongo bahwa pernikahan adalah ikatan sakral, penuh tanggung jawab, dan bukan bahan bercanda. Jadi ekspresi serius adalah tanda kesungguhan mereka. Baru setelah bulan madu, pasangan diperbolehkan tertawa dan menunjukkan kebahagiaan. Uniknya, aturan ini juga jadi semacam ujian kesabaran. Bisa dibayangkan, di tengah keluarga, musik, dan suasana bahagia, kedua pengantin harus menahan senyum mati-matian. Katanya, kalau sampai ketawa, itu bisa jadi pertanda rumah tangga mereka main-main dan kurang berkomitmen. Bahkan dilarang nunjukin gigi sama sekali. Mereka literally harus honeymoon dulu baru boleh ketawa. Segininya banget ya. Kawin culik ala Sasak. Merarik, Lombok. Bayangin, sebelum nikah calon pengantin wanita tiba-tiba diculik oleh calon suaminya sendiri. Ini bukan film horor, melainkan tradisi merarik suku Sasak di Lombok. Biasanya sudah disepakati keluarga, dan sang pria harus menculik secara simbolis ke rumah kerabat, tentunya tanpa gaduh. Kalau sampai gagal, dia bakal kena denda adat. Maknanya, bukti keberanian dan keseriusan untuk membawa perempuan ke rumah baru yang penuh berkah. Pernikahan hantu ala Tiongkok. Di Tiongkok ada tradisi ribuan tahun bernama pernikahan hantu atau Minghun. Ini adalah upacara untuk menikahkan dua orang yang meninggal dalam keadaan lajang. Prosesi biasanya dilakukan di kuburan, lengkap dengan sesajen, rumah-rumahan dari kertas, dan perhiasan mahal yang dibakar agar ikut terkirim ke alam baka. Asal-usulnya, tradisi ini muncul sejak zaman dinasti Zhou, lebih dari 2000 tahun lalu. Tujuannya bukan horor-hororan, melainkan untuk memastikan arwah tidak kesepian di alam lain. Kalau ada roh yang jomblo selamanya, dipercaya bisa membawa sial bagi keluarga yang masih hidup. Meskipun sudah jarang dilakukan, beberapa wilayah pedesaan di Tiongkok masih mempertahankan tradisi ini. Dan percaya atau tidak, ada pasar gelap jasa pengantin hantu, di mana orang bisa membeli jasad atau benda simbolis untuk dijadikan pasangan arwah keluarganya. Ngeri-ngeri sedap kan? Jadi kalau kamu sering dibilang kapan nikah, ingatlah, ada yang sampai meninggal pun masih kena tuntutan nikah juga. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang bilang pernikahan itu perjuangan, mereka nggak bercanda. Ada yang harus nangis tiap hari, ada yang dipanah, ada yang minum dari toilet, sampai ada yang nggak boleh pipis 3 hari. Pokoknya, kalau disatukan, tradisi nikah dunia ini kayak crossover film survival paling gila.
Squid Game X Hunger Games, X Soul X Battle Royale. Bedanya, hadiah akhirnya bukan duit miliaran, tapi sebuah keluarga baru, cicilan rumah, dan mertua yang selalu nanya, kapan punya anak? Selamat datang di level tertinggi permainan hidup, namanya pernikahan. Dan ingat, di sini nggak ada tombol restart.